sini bahwa kembali disuguhkan cerita dalam Injil Lukas kemarin juga sudah diceritakan tentang Yesus menyucikan bait Allah, yang dimana Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang menantang Yesus ayat 18, ketika Yesus marah, di mana Yesus menghamburkan dan uang-uang para penukar yang ada di situ, dan juga meja-meja mereka dijungkir balikkan. Dan Yesus berkata kepada para pedagang-pedagang merpati, dia berkata, ambil semua ini dari sini, jangan kau membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Saudaraku terkasih, sebenarnya adalah hal yang lumrah. Sebenarnya para pedagang ada di sekitar bait suci, ya, adalah hal yang lumrah. Karena apa menjadi hal yang lumrah pada zaman itu atau pada saat itu? Karena yang saya sampaikan dalam waktu pas di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19, yaitu karena begitu banyaknya yang harus dibayar ketika mereka membawa korban persembahan kepada Tuhan, ya. Oleh karena itu para imam-imam mengambil kesempatan di situ untuk bekerja sama dengan para pedagang-pedagang, bersama dengan para pedagang memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang Israel. Tentunya bahwa para pedagang-pedagang ini ketika mereka menjual itu kambing domba mereka ataupun burung merpati mereka, bahkan uang, karena uang yang akan dipersembahkan juga adalah uang yang beredar, mata uang pada saat itu yang seperti uang mata kaisar, bukan, dan mata uang yang khususnya diberikan kepada Tuhan. Begitu. Jadi perlu mereka ditukarkan itu, ya, ditukarkan dan lain sebagainya. Dan para imam ini bekerja sama dengan para pedagang ini. Sebenarnya memberikan kemudahan sebenarnya. Cuman Yesus melihat bahwa di balik ini semua tidak murni untuk menolong dan membantu, tetapi di sini Yesus melihat ada sebuah transaksi, ya, transaksi yang mengambil atau memanfaatkan situasi kondisi untuk memperkaya diri sendiri atau ingin mencari keuntungan dari apa yang sedang terjadi. Karena itulah yang membuat Yesus menjadi marah dan menjungkir balikkan semua dagangan mereka. Dan kita lihat di sini bahwa pedagang nggak berani, ya, para pedagang itu tidak berani untuk melawan Yesus. Tapi yang melawan orang Yesus dikatakan ayat 18 adalah orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak demikian? Saya percaya bahwa orang-orang Yahudi di sini ini bukan orang atau bukanlah jemaat atau orang Israel yang ini membawa korban persembahan. Kemungkinan bisa saja karena mereka merasa begini, mungkin merasa kok, jadi mereka khawatir nanti mereka dipersulit, ya, karena kan para imam-imam ketika mereka ada bawa kambing domba jauh-jauh dari kampung, tiba-tiba sampai di bait Allah nggak diterima pula, kan begitu. Jadi mereka nggak bisa masuk ke bait Allah dan memberikan korban persembahan kepada Tuhan, karena jelas bahwa hukumnya bahwa mereka tidak akan mungkin boleh datang ke rumah Tuhan atau ke bait Allah tanpa membawa korban persembahan. Oleh karena itu sampai hari ini pun bangsa Israel mengerti dan tahu itu, kalau mereka mau datang ke bait Allah atau datang beribadah kepada Allah, mereka tidak boleh tidak boleh dengan tangan yang hampa, ya. Jadi oleh karena itu Yesus memberikan jawaban kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi di tempat itu, dan kemungkinan besar inilah suruhan daripada imam-imam, karena Yesus sudah merusak pasar lah istilahnya, mengganggu kenyamanan mereka di dalam mereka meraih keuntungan bagi mereka. Lalu Yesus menjawab, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya. Nah, orang-orang Yahudi ini kaget, bercampur
geram gitu loh. Kenapa? Dibilang di sana 40 tahun orang mendirikan bait Allah, engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi maksud daripada Tuhan Yesus memang dia nggak bicara gitu kepada orang Yahudi, tetapi Yohanes yang ada di sekitar melihat peristiwa mencatat apa yang dimaksud dari Tuhan Yesus itu, yaitu tubuhnya sendiri, tubuhnya sendiri. Jadi sekali lagi memberitahukan kepada kita bahwa bait Allah itu bukan lagi berbicara tentang fisik, tapi bait Allah itu berbicara tentang tubuh Kristus itu sendiri. Ya, kemudian sesudah ia bangkit dan terhormati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa itu telah dikatakannya dan mereka mempercaya akan kitab suci dan akan perkataan yang Yesus telah ucapkan. Jadi melalui peristiwa itu mereka ingat bahwa Yesus pernah mengucapkan atau mengatakan hal tersebut, bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang. Dari cerita ini kita dapat melihat dan menyimpulkan bahwa Yesus dalam peristiwa adalah satu perikop ini yang pertama, bahwa Yesus tidak mau kita menjadikan bahwa ritual ibadah di bait suci itu menjadi tempat ajang kita mencari kepentingan atau keuntungan pribadi. Tapi Tuhan mau bahwa ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kedatangan kita adalah kerinduan untuk berjumpa, bertemu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, atau menerima firman Tuhan, bimbingan, pimpinan, dan tuntunan Tuhan. Bahkan kita ketika datang ke bait Allah, kita ingin menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Apakah itu doa, apakah itu pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan di sini juga Tuhan ingin memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan akan bersikap tegas kepada mereka-mereka yang ingin mencari keuntungan atau menjadikan pelayanan ataupun ritual di dalam sebuah ibadah untuk mencari keuntungan atau kepentingan. Akan bersikap tegas terhadap orang-orang yang seperti itu. Tapi saya percaya bahwa setiap kita di sini adalah orang-orang yang tidak seperti apa yang ada di dalam cerita ini. Bahwa kita semua adalah orang-orang yang mau melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga di sini kepada kita bahwa mari datang ketika engkau datang ke rumah Tuhan, ketika engkau datang beribadah kepada Tuhan, jangan pernah engkau dengan tangan yang kosong ataupun tangan hampa. Ini bukan sekedar bicara tentang persembahan saudara, bukan bicara tentang uang saudara, tapi ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita memang tahu, kita harus sadar bahwa kita sedang ingin, bahwa kita mau datang kepada Tuhan dan kita ingin memberi sesuatu kepada Tuhan, persembahan kepada Tuhan. Minimal kita ingin membawa hati kita, hati yang menyembah kepada Tuhan, hati yang ingin memuji Tuhan. Saya mau bilang kayak gini, saya suka bilang kepada jemaat begini. Ada beberapa hal yang tidak bisa Tuhan lakukan. Padahal dia Tuhan Maha Kuasa kan. Tapi dia ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan. Yang pertama, ya yang penting dalam konteks ini adalah memuji dirinya sendiri. Dia tidak bisa memuji dirinya sendiri. Karena itu dia menciptakan langit, bumi beserta segala isinya, akan menciptakan saudara supaya kita ini memuji, menyembah, meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Jadi oleh karena itu ketika kita mau datang kepada Tuhan, jangan cuma hanya sekedar datang itu karena rutinitas, itu oleh karena kita orang Kristen sehingga kita datang begitu. Tidak. Mari saudaraku terkasih, ketika kita mau datang ke bait Allah, kita datang beribadah kepada Tuhan, mari persiapkan hati kita membawa sebuah persembahan kepada Tuhan. Ini bukan sekedar bicara tentang uang saja, tapi sekali lagi itu berbicara hati yang mau menyembah Tuhan, hati yang berindu untuk bersekutu dan melayani Tuhan melalui apa yang bisa kita kerjakan dan kita lakukan. Itu yang bisa saya bagi